Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa menggunakan kabel ataupun nirkabel. Jenis-jenis topologi jaringan komputer beserta kelebihan dan kekurangannya. 1. Topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan line card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihan topologi ring diantaranya yaitu 1. Biaya instalasinya murah. 2. Performa koneksi cukup baik. 3. Proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. 4. Implementasinya mudah dilakukan. Kekurangan topologi ring diantaranya yaitu 1. Jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. 2. Sangat rentan terjadi tabrakan arus data. 3. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. 2. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Kelebihan topologi bus diantaranya yaitu 1. Penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. 2. Mudah digunakan dan sangat sederhana. 3. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangan topologi bus diantaranya yaitu 1. Sering terjadi tabrakan arus data. 2. Proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. 3. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. 4. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. 3. Topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan topologi mesh diantaranya yaitu 1. Bandwidth limitnya cukup besar. 2. Security data pada topologi ini sangat baik. 3. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh diantaranya yaitu 1. Kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. 2. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. 3. Instalasinya sangat rumit. 4. Topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan topologi star diantaranya yaitu 1. Jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. 2. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. 3. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. 4. Lebih fleksibel. Kekurangan topologi star diantaranya yaitu 1. Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. 2. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. 3. Sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree diantaranya yaitu 1. Dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. 2. Susunan topologi ini terpusat secara hierarkis sehingga peraturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree diantaranya yaitu 1. Memiliki kinerja jaringan yang lambat. 2. Penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. 3. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. 6. Topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menggunakan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihan topologi peer-to-peer diantaranya yaitu 1. Biaya instalasi sangat murah. 2. Proses instalasi mudah. 3. Setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangan topologi peer-to-peer diantaranya yaitu 1. Sangat sulit dikembangkan. 2. Security dalam topologi ini sering bermasalah. 3. Proses troubleshooting termasuk rumit. 7. Topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut
Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambung pada setiap komputer. Kelebihan topologi linear diantaranya yaitu 1. Mudah dikembangkan. 2. Penggunaan kabel sedikit. 3. Tata letak topologi linear sederhana dan mudah. 4. Topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Kekurangan topologi linear diantaranya yaitu 1. Kepadatan trafik data cukup tinggi. 2. Keamanan data tidak terjamin. 8. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada 2 atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi tersebut akan membentuk topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid diantaranya yaitu 1. Bersifat fleksibel. 2. Penambahan koneksi lain pada topologi ini sangat mudah. Kekurangan topologi hybrid diantaranya yaitu 1. Proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. 2. Manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. 3. Biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Jenis-jenis jaringan komputer. 1. PAN atau Personal Area Network. Jaringan ini mencangkup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan untuk keperluan internet serta printer. 2. LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. LAN merupakan salah satu tipe jaringan komputer yang umum dijumpai. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. 3. CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. 4. MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. 5. WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X.25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X.25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. 6. Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. 7. VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data.